Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Andika Sakti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasuruan dari SMBN 4 Pusko 1 Atap akan memaparkan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Karena kita harus paham bahwa setiap anak itu istimewa, unik, luar biasa, dan juga setiap anak itu berbeda. Kita sebagai seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda itu. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil murid tersebut. Dan cara untuk mengidentifikasi cara belajar siswa adalah dengan cara 1. Mengamati perilaku murid. 2. Berbicara dengan guru lainnya. 3. Menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. 4. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 5. Membaca raport siswa. 6. Merefleksi praktik pengajaran yang kita lakukan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kita terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Saya akan mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan elemen membaca dan memirsa pada kelas 7 di SMBN 4 Puspo 1 Atap. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan tentang topik yang beragam dan karya sastra. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan dan menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi yang dipaparkan. Peserta didik menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Peserta didik mengembangkan kompetensi diri melalui pelajaran berbagai teks untuk penguatan karakter. Dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat 1. Menemukan informasi eksplisit pada teks deskripsi dan menyimpulkannya melalui kegiatan menjawab pertanyaan dengan tepat. 2. Mengidentifikasi gaya penulisan teks deskripsi di media sosial dengan menuliskan kalimat ungkapan yang menyapa pembaca peserta didik. Melalui model pembelajaran discovery learning yang dipadukan dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, berbantuan lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan bantuan media PowerPoint berbasis video. Pendekatan yang digunakan adalah teaching at the right level dengan model pembelajaran culturally responsive teaching dan metode pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, diskusi, tanya jawab, penugasan berbantuan LKPD, dan presentasi. Ada pemahaman bermakna yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan objek di sekitar dan manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan sintak discovery learning, yang pertama adalah stimulasi atau pemberian rangsangan. 1. Peserta didik diarahkan untuk mengamati video wisata Danau Ranu Grati secara bersama-sama. 2. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan informasi dari video yang diamati. 3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapatnya terhadap hal yang diamati. Sementara guru memberikan pertanyaan pemantik. Sintak kedua adalah pertanyaan atau identifikasi masalah. Yang dilakukan peserta didik adalah 1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang didasarkan pada hasil asesmen diagnostik kognitif dan ini merupakan diferensiasi proses. Kategori 1, peserta didik dengan tingkat kemampuan kognitif tinggi. Kategori 2, peserta didik dengan tingkat kemampuan kognitif sedang. Kategori 3, peserta didik dengan tingkat kemampuan kognitif rendah. 2. Peserta didik diminta untuk berkumpul sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan, sementara guru membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Terdapat 3 jenis LKPD, dan ini termasuk pada diferensiasi konten. LKPD A untuk kelompok kategori 1, LKPD B untuk kelompok kategori 2, LKPD C untuk kelompok kategori 3. Yang ketiga adalah pengumpulan data, yang pada tahap ini adalah 1. Peserta didik pada masing-masing kelompok diberikan arahan dalam pengisian LKPD. 2. Peserta didik melakukan kegiatan tanya jawab bersama guru. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi dalam kelompoknya untuk menemukan informasi implisit dan eksplisit pada teks deskripsi. Selanjutnya, tahap keempat adalah pengolahan data. Pada tahap ini, 1. Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk memeriksa jalannya diskusi. 2. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang menjadi kesulitan mereka. 3. Guru memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Dan ini termasuk pada diferensiasi proses pada kategori 1. Guru memberikan kesempatan untuk belajar mengeksplorasi pengetahuan secara mandiri. Pada kategori 2, guru memberikan sedikit bantuan atau scaffolding, dan pada kategori 3, guru secara intens membimbing siswa pada kategori ini. Tahap berikutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini, 1. Peserta didik secara berkelompok menulis kalimat perincian berdasarkan gaya penyajian teks deskripsi dan menuangkan dalam bentuk presentasi. 2. Peserta didik secara berkelompok bergantian mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi kelompok lain. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini, 1. Peserta didik dievaluasi berdasarkan hasil diskusi dan presentasi dengan menegaskan solusi permasalahan yang tepat dan kurang tepat. 2. Peserta didik diberi penguatan manfaat mempelajari teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Guru memberikan penghargaan berupa tepuk tangan kepada semua kelompok karena sudah dapat menyelesaikan dan mempresentasikan LKPD dengan baik. 4. Peserta didik mengumpulkan hasil akhir laporan, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat kepada guru. Setelah itu meletakkan kegiatan penutup berupa pemberian refleksi dan umpan balik.
Berikut ini adalah LKPD untuk kelompok anak dengan kategori kemampuan belajar rendah. Model soal yang diberikan sangat sederhana. Dan ini adalah contoh LKPD untuk kelompok siswa dengan kategori kemampuan belajar sedang. Soal yang diberikan dalam bentuk pilihan-pilihan ganda. Dan ini adalah contoh LKPD untuk kelompok siswa dengan kategori kemampuan belajar tinggi. Soal yang diberikan adalah soal terbuka yang membutuhkan penalaran dalam menjawabnya. Sebelum memulai praktik pembelajaran berdiferensiasi, saya terlebih dahulu memetakan kemampuan belajar siswa melalui tes kesiapan belajar dengan materi teks deskripsi. Hasil yang didapatkan adalah 10 anak mempunyai kemampuan belajar yang rendah atau kurang menguasai materi. 17 anak mempunyai kemampuan belajar yang sedang atau cukup menguasai materi. Dan 6 orang anak dengan kemampuan belajar tinggi yang artinya anak tersebut sangat menguasai materi teks deskripsi. Rencananya saya akan melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi ini pada hari Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Terima kasih dan semoga berjalan dengan lancar. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.